Oke, ketemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini sesi kedua, kita membahas mengenai peralatan dan model interaksi. Bahasan yang ini yang akan kita bahas yaitu pertama menjelaskan secara global peralatan interaksi, menjelaskan kelebihan dan kekurangan model interaksi yang ada. Ya, seperti kita ketahui bahwa DOS ya, ini adalah sebuah sejarah ya, yang mana interaksi menggunakan command line ini sudah banyak ditinggal ya. Jadi karena mempersulit ya, atau juga kurang efisien nih dalam mengoperasikan komputer menggunakan DOS, maka muncullah model interaksi menggunakan Windows ya. Ini ya, seperti sekarang hingga saat ini model interaksi menggunakan Windows ya, dengan hanya mengklik tombol-tombol yang langsung melakukan instruksi. Itu adalah sebuah contoh interaksi yang efisien yang banyak digunakan model interaksi di dalam sebuah sistem operasi saat ini ya, baik itu Windows ya, Macintosh, Android ya, dan sebagainya ya. Jadi itu model graphic user interface yang memang sudah marak dilakukan saat ini ya, itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah sebuah gambar model bagaimana manusia melakukan aksi ya, interaksi dengan komputer sehingga fungsi tujuannya itu tercapai ya. Ini jadi kalau kita ingin melakukan aktivitas kegiatan yang kaitannya dengan interaksi dengan komputer, tujuan utamanya adalah pertama mempermudah user, manusia atau mesin dalam mengoperasikan kegiatan proses bisnisnya. Ya, kita lihat di sini peralatan interaksi yang umum ada dalam sebuah sistem komputer ya. Pertama ada masukannya ya. Terus ada pemroses, ada keluaran ya. Ketika manusia melakukan interaksi dengan komputer, berarti ada alat interaksinya ya, yang digunakan oleh manusia ya, seperti alat interaksi untuk input ya, keyboard, mouse ya, itu. Terus juga pen digital ya, scanner ya, lalu diproses ya. Pemrosesan ini dilakukan oleh prosesor yang disimpan menggunakan media penyimpanan eksternal maupun internal, sehingga melakukan keluaran ya, yang digunakan alat outputnya ya untuk berinteraksi dengan manusia ya, seperti printer, monitor, LCD ya, itu dan sebagainya. Nah, ini jelas bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer ini dipermudah sehingga tujuan dari ketercapaian efisiensi penggunaan sistem komputer itu tercapai ya. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah kalau kita lihat alat selecting ya, alat peralatan selecting untuk menyeleksi pemilihan sebagai input interaksi ya, mouse, joystick ya, touchscreen. Nah, sekarang kan model interaksi yang efisien yang digunakan melalui handphone itu adalah touchscreen. Begitu juga dengan komputer yang dulunya menggunakan mouse, sekarang sudah mulai berkurang. Banyak menggunakan apa? Touchscreen ya, scroll mouse dan sebagainya. Terus position mouse, ini bisa menggunakan mouse, joystick. Terus ada untuk melakukan kegiatan numerik ya, ada menggunakan keyboard ya, keypad ya, tablet dan sebagainya. Nah, ini teks ya, untuk kegiatan melakukan pengolahan data teks. Nah, ini kegiatan yang kaitannya dengan drawing, gambar, bisa menggunakan digital ya, pen ya. Nah, lanjut ke teknik interaksi di sini. Ya, ada 3 kelompok teknik interaksi di sini. Yang pertama
linguistic style yang kaitannya bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer menggunakan model linguistik, ya, masukkan aksi melalui papan ketik di sini, ya, alfabet, ya, melalui keyboard. Sekarang sudah melalui touchscreen di sini, ya, melalui layar monitor, ya. Ini contoh kegiatan teknis, ya, command line yang ada di DOS, ya, dir, del, copy, dan seterusnya. Ini adalah command line yang memang sudah jarang digunakan di dalam sebuah sistem komputernya. Nah, ini key modal dari stylenya, ya, penyampaian. Ini yang kedua, ya, penyampaian aksi melalui penekanan tombol, ya, tombol-tombol yang mempunyai fungsi alfabet, instruksi langkah demi langkah, ya, seperti hanya memilih dua tombol, ya, atau mengetik Y atau T, ya atau tidak di sini, ya, atau menekan tombol F1, ya, untuk menu bantuan, ya, dengan hanya menekan satu tombol, baik itu melalui keyboard, ya, touchscreen, maupun melalui mouse, ya, melalui pengetikan yes atau tidak, ya. Nah, ini yang ketiga, direct manipulation style, ya, yang kaitannya dengan aksi melalui objek tertentu, ya. Nah, ini biasanya ada ditampilkan berupa gambar menu, yang mana menu itu menghasilkan sebuah link ke sebuah tujuan tertentu, ya. Misal bisa juga menggunakan pointer, ya, aksi terhadap objek, ya, respon fungsi yang langsung melakukan sebuah proses, ya. Ya, ini contohnya adalah pengisian formulir langganan dengan menekan tombol klik formulir, lalu mengisi identitas, terus juga membesar objek, ya, ini memperbesar objek dengan menggunakan mouse, misalnya, ya. Nah, itu adalah 3 alat, ya, mempunyai fungsi sebagai interaksi yang kaitannya dengan interaksi antara manusia dan komputer, ya, teknik dan interaksi. Nah, ini 3 model inilah yang sering banyak digunakan. Mungkin kedepannya nanti akan berkembang sebuah teknik interaksi dengan model yang lain, ya. Itu pertemuan session 2 interaksi manusia dan komputer. Sampai ketemu lagi di session yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.